Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota 1. Devi Agifana NPM 024, 2. Novia Anjani NPM 031, 3. Umi Muyasaroh NPM 063, 4. Afni Nurvita Dewi NPM 066, 5. Siti Anifatul Aini NPM 071, 6. Novi Tasbihah NPM 075, dan yang terakhir Julia Hanifah Ahza NPM 111. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori belajar sibernetik. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Teori ini mementingkan proses belajar daripada hasil belajar, atau lebih fokus pada kerja otak. Namun, walau begitu, teori sibernetik berpusat pada sistem informasi selain pada prosesnya. Bagaimana proses akan berlangsung ditentukan oleh sistem informasinya. Sistem informasi sangat menentukan cara belajar. Jadi, antara informasi, proses, dan cara belajar itu saling berkesinambungan menurut teori ini. Asumsi dari teori ini adalah tidak ada suatu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan cocok untuk semua pembelajaran. Jadi, menurut teori ini, pada situasi tertentu dan pembelajaran tertentu mempunyai proses yang berbeda-beda. Pakar dari teori sibernetik adalah Gidney dan Berliner, Snowman, Bain, dan Thomson, Landa, Pax, dan Scott. Teori pemrosesan informasi. Teori pemrosesan informasi dikembangkan oleh Berliner dan Snowman, Bain, Thomson. Teori ini menjelaskan bagaimana suatu informasi diterima, disandi, disimpan, dan dimunculkan kembali, serta dimanfaatkan jika diperlukan. Teori ini berpijak pada 3 asumsi. Yang pertama, bahwa antara stimulus dan reseptor terdapat suatu seri terhadap pemrosesan informasi, di mana pada masing-masing tahapan dibutuhkan sejumlah waktu tertentu. Yang kedua, stimulus yang diproses melalui tahapan-tahapan tadi akan mengalami perubahan bentuk atau isi. Yang ketiga, salah satu dari tahapan mempunyai kapasitas yang terbatas. Asumsi tersebut mengembangkan teori tentang komponen, struktur, dan pengaturan alur pemrosesan informasi atau proses kontrol. Yang pertama, sensor reseptor atau SR. Ini berarti informasi ditangkap dalam bentuk asli, bertahap dalam waktu yang sangat singkat sehingga mudah terganggu dan terganti. Sensory receptor atau SR adalah sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Yang kedua, working memory atau WM. Working memory atau WM adalah kemampuan yang dimiliki seorang untuk menyimpan dan memanfaatkan informasi di dalam pikiran dalam jangka waktu singkat dalam kegiatan mental yang sedang berlangsung, yang merupakan sistem yang terdiri dari 3 komponen, yaitu memori lisan jangka pendek, memori audio spesial jangka pendek, dan eksekutif sentral. Dan yang ketiga, long term memory atau LTN. Ini berarti informasi yang disimpan tidak akan pernah terhapus atau hilang. Kapasitas tidak terbatas informasi dalam LTN ini
perlu ditata kembali dengan baik sehingga memudahkan proses penelusuran dan memunculkan kembali informasi jika diperlukan dan menghindari terjadinya proses lupa karena kegagalan atau kesulitan dalam memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Teori belajar menurut Landa yang menurut Landa, belajar sangat mementingkan pada sistem informasi dari materi yang akan dipelajari. Ada dua proses berpikir, yaitu satu, proses berpikir algoritmik, yaitu proses sistematis, tahap demi tahap, linear, teratur, sekuensial, konvergen, lurus, menuju ke suatu target tertentu. Dan yang kedua, proses berpikir heuristik, yaitu cara berpikir divergen, menyebar menuju ke beberapa target sekaligus. Lalu, teori belajar menurut Park dan Scott. Ada dua macam berpikir menurut Park dan Scott. Yang pertama, cara berpikir serialisis, yaitu berpikir menggunakan cara setahap demi setahap atau linear, dan cara berpikir menyeluruh atau Wallace adalah cara belajar yang cenderung melompat ke depan langsung ke gambaran lengkap sebuah sistem informasi atau cenderung mempelajari suatu dari tahap yang paling umum kemudian bergerak ke arah yang lebih khusus atau rinci. Jadi, kekurangan dari teori sibernetik itu memperhatikan bagaimana proses belajar berlangsung tetapi menekankan pada sistem informasi yang akan dipelajari sehingga dianggap sulit untuk dipraktekkan. Untuk menerapkan teori sibernetik perlu diterapkan langkah-langkah. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan materi pembelajaran. Yang ketiga, mengkaji sistem informasi yang terkandung di dalam pembelajaran. Yang keempat, menentukan pendekatan yang sesuai dengan sistem informasi tersebut. Yang kelima, menyusun materi pembelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasinya. Yang keenam, menyajikan materi dan membimbing siswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan materi pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.